Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi ya di pembelajaran tematik. Kita masih di tema 5 dan sudah masuk di subtema 3 yaitu sikap kepahlawanan. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, kalian perhatikan tokoh nasional Pangeran Diponegoro. Nah, setelah itu kalian tulis informasinya. Yang pertama, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Kemudian, Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Pelajaran yang kedua, ilmu pengetahuan sosial. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat yaitu perang gerilya. Artinya, perang yang menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pelajaran yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini yaitu tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berikut sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama, cermin datar, yaitu ukuran, besar dan tinggi bayangannya sama dengan ukuran benda. Kemudian, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Lalu, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya, benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Nah, kalian perhatikan gambar cermin datar. Sifat bayangannya, yang pertama, ukuran bayangan sama dengan benda. Yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Dan yang ketiga, bayangannya semu. Yang kedua, sifat bayangan dari cermin cekung. Yang pertama yaitu, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangannya benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contohnya, bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Berikut benda yang menggunakan cermin cekung yaitu
sendok makan pada bagian dalam. Kemudian lampu mobil dan yang ketiga senter. Yang ketiga, sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contohnya seperti bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Berikut benda yang menggunakan cermin cembung yaitu sendok pada bagian luarnya, kemudian kaca spion. Materi yang kedua dari ilmu pengetahuan alam yaitu sifat cahaya pada periskop. Apa ya periskop? Periskop itu digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja pada periskop yaitu cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kemudian, pantulan cahaya tersebut merambat lurus menuju cermin kedua. Dan saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Kemudian, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, kalian bisa lihat ya gambar periskop berikut. Yang pertama, cahaya masuk melalui cermin pertama. Kemudian cahaya dipantulkan dan cahaya merambat lurus. Lalu cahaya akan diterima oleh mata. Pelajaran yang keempat, PPKN. Pembelajaran PPKN hari ini yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh sikap pengamalan Pancasila sila pertama yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut contoh sikap pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Kemudian, contoh pengamalan Pancasila sila ketiga, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Contoh sikap pengamalan Pancasila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, contoh sikap pengamalan sila kelima, yaitu bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras. Pelajaran yang terakhir yaitu SBDP. Pembelajaran SBDP hari ini yaitu tentang menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh Hussein Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Nah, pada slide berikutnya ada contoh cara menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tinggi nada.
Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1 sampai dengan 3. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.